Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita kajian kitab ilmu nahwu untuk pemula. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kemarin kami sebutkan tentang motivasi, lalu kita sebutkan juga beberapa yang semoga menjadi motivasi bagi kita semuanya, bahwasanya belajar bahasa Arab itu butuh proses, bertahun-tahun, bahkan mengalami segala macam rintangan dan halangan. Oleh karena kita harus tetap semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita akan terlebih dahulu mengenalkan ilmu nahwu itu, karena tidaklah kita mempelajari sesuatu, melainkan kita harus mengenal ilmu tersebut. Dan dikatakan para ulama ini adalah mabadi, mabadi atau pengantar ilmu nahwu, dan ini berlaku kepada ilmu-ilmu yang lain. Oleh karenanya As-Sabban menazamkan sebuah nazam yang sangat bagus. Beliau mengatakan inna mabadi'a kulli fannin 'asyarah, al-hadd wal mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul listimdadu hukmu syari'i masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Sesungguhnya setiap ilmu ada 10 unsur materinya, atau 10 unsur materinya. Yang pertama adalah al-haddu. Al-haddu adalah ta'rif, yaitu pengertian nahwu. Pengertian nahwu. Secara bahasa dan istilah, lafaz nahwu memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah al-qasdu, yang berarti menyengaja atau bermaksud, Kemudian yang kedua adalah al-jihah, arah. Kemudian yang ketiga adalah al-mithlu, seperti. Yang keempat adalah al-miqdar, kira-kira dalam takaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian definisi nahwu secara istilah, kalau tadi secara bahasa ada jihah, al-qasdu, al-mithlu, dan al-miqdar. Sekarang kita masuk pada definisi secara istilah, yaitu ilmu pengetahuan tentang berbagai macam kaidah-kaidah yang sekiranya dengan kaidah tersebut bisa diketahui hukum atau ketetapan akhir kalimat pada mufradat bahasa Arab sewaktu merangkainya dari segi i'rab maupun mabni. Jadi intinya bahwasanya ketika kita belajar nahwu, kita ingin mengetahui harokat akhir pada sebuah kalimat yang berbahasa Arab. Misalnya Muhammadun. Muhammadun kapan itu dibaca Muhammadun, kapan itu dibaca Muhammadan, kapan dibaca Muhammadin. Misalnya Zaidun, Zaid. Kapan dia dibaca Zaidun, kapan dia dibaca Zaidan, kapan dibaca Zaidin. Nah, itulah inti dari kita mempelajari nahwu. Kemudian yang kedua, setelah kita telah bahas pengertian, kemudian yang berikutnya adalah objek kajian. Apa saja objek yang dibahas dalam ilmu nahwu adalah al-kalimatul arabiyyah min haitsu ikhtilafu ahwali ad-dakhilah 'alaiha fi hali tarkibiha. Adapun objek yang digali dan dikaji dalam ilmu nahwu adalah kalimat-kalimat bahasa Arab. Jadi kalimat-kalimat bahasa Arab. Jadi
bahasa-bahasa selain bahasa Arab ya tidak ada nahwunya. Misalnya bahasa Indonesia, bahasa, bahasi, bahasu, itu bukan bahasan ilmu nahwu. Jadi bahasa Arab. Ya, objek kajiannya adalah bahasa Arab. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jerman, bukan bahasa Cina, dan lain sebagainya. Ya, dari sisi perbedaan keadaan yang mempengaruhi kalimat ketika dirangkai. Jadi nanti ada yang mempengaruhi, dia bisa dibaca dengan fathah, dia dibaca dengan kasroh, ya, dia dibaca dengan dhammah. Ada keadaan-keadaan yang mengharuskan seperti itu. Itulah yang dikaji. Kemudian tujuan belajar ilmu nahwu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah yang pertama untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Bagaimana mungkin orang mau paham Al-Qur'an, mau paham As-Sunnah, sedangkan dia tidak mengerti bahasanya. Sama dengan orang yang mau memahami sastra Indonesia, dia tidak paham bahasa Indonesia. Ya, dia tidak pernah belajar bahasa Indonesia, dia misalnya dari kampung, ya tidak tersentuh belajar bahasa Indonesia, ya sehingga dia tidak paham. Nah, begitu juga dengan bahasa Arab. Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, kami menurunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab agar kalian menjadi orang-orang yang berakal. Lalu as-sunnah juga demikian. Hadis-hadis Rasulullah SAW juga dengan bahasa Arab. Oleh karenanya, itulah tujuan utama kita. Tujuan utama kita bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk keren-kerenan, bukan. Ya, untuk kita memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman yang benar. Kemudian yang kedua adalah dapat mengetahui keistimewaan Al-Quran, ya, dengan segala rahasia yang ada di dalamnya. Subhanallah. Ya, Al-Quran itu penuh dengan al-asrar, ya, rahasia-rahasia. Kalau kita paham bahasa Arab itu luar biasa. Ya. Sebagaimana kita sebutkan bahwasanya min, ya, huruf jar itu di dalam bahasa Arab memiliki mungkin sekitar 40 makna. Belum lagi kalimat-kalimat yang lain. Ketika suatu kalimat disambung dengan huruf jar yang berbeda, itu berbeda juga maknanya. Ya, berbeda juga maknanya. Itu menunjukkan bahwasanya bahasa Arab itu luar biasa. Ya. Bahkan ketika berbeda harokatnya, ya, maka dia beda juga maknanya. Misalnya kalimat, ya, yang disusun dengan ra, jim dan lam, ya, itu bisa dibaca rajulun yang artinya adalah laki-laki, bisa dibaca rijlun yang artinya adalah kaki. Bayangkan, ya, sama dia komponen hurufnya ra, jim, lam, tapi ketika harokatnya berbeda, maka maknanya juga berbeda. Nah, itulah salah satu contoh saja. Ya, belum lagi yang lain sangat banyak sekali. Kemudian yang ketiga adalah menjaga lisan dari kesalahan berucap, menjaga tangan dari kesalahan menulis, menjaga akal dari kesalahan memahami syariat, dan menjaga anggota badan dari amalan yang salah. Ya, kita menjaga lisan kita dari kesalahan. Ketika kita mengucapkan sesuatu, kalau kita tidak paham bahasa Arab pasti akan salah. Oh, ini yang kita ucap ini harokatnya bagaimana, kemudian ini seperti apa dan seperti apa. Nah, itu sangat mempengaruhi. Nah, itu salah satu tujuan besarnya. Ya, salah satu tujuan besarnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah nisbah ilmu nahwu itu sendiri. Ya, nisbah ilmu nahwu sendiri adalah salah satu cabang dari bahasa Arab. Jadi kita sekarang adalah membahas atau mengkaji salah satu cabang dari bahasa
bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki banyak cabang ilmu seperti nahwu yang kita kaji sekarang. Ada nanti sorof. Ya, semoga Allah memberikan keistiqomahan sehingga kita nanti bisa mengkaji sorof sekalian. Kemudian ilmu yang lain, balaghah, ya, ilmu arud dan ilmu-ilmu yang lain, ya. Itu salah satu cabang dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini luas sekali. Oleh karena jangan pernah puas ketika kita sudah paham satu satu cabang ilmu. Jangan pernah puas karena luas sekali. Ya, oleh karena kita harus tetap semangat untuk belajar terus. Lalu kemudian yang kelima adalah keutamaan ilmu nahwu. Apa keutamaan ilmu nahwu? Ya, memiliki keutamaan sangat agung karena dengannya dapat membedakan perkataan yang benar dan perkataan yang salah. Ilmu nahwu salah satu penopang dalam pelajaran bahasa Arab dan merupakan salah satu cabang yang terpenting di antara ilmu bahasa Arab yang lain. Jadi ilmu nahwu ini adalah salah satu cabang terpenting dalam bahasa Arab. Oleh karena sering dikaji. Ya, sering dikaji ilmu sorof. Ilmu sorof, nahwu sorof ini sering dikaji di mana-mana. Bahkan di pondok-pondok pesantren, di kampus-kampus Islam, ya itu dikaji. Ya. Kemudian yang keenam, siapa pencetus ilmu nahwu? Siapa yang menggagas ya ilmu nahwu itu? Yang menggagas adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali, salah seorang tabi'in. Atas perintah dari Ali radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi siapa yang kalau ditanya siapa pencetus ilmu nahwu, maka kita jawab Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya. Dapat perintah dari siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah satu khalifah yang keempat dan salah satu ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh adalah nama-nama ilmu nahwu. Ya, nama-nama ilmu nahwu. Apa saja nama-nama ilmu nahwu? Yaitu ilmu i'rab atau qawaid al-i'rab dan nama-nama yang lain. Kemudian apa saja rujukan ilmu nahwu? Jadi apa saja rujukan ilmu nahwu? Kita merujuk ke mana? Kalau kita belajar nahwu, ya nahwu itu diambil dari Al-Qur'an yang pertama. Kemudian yang kedua as-sunnah, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah perkataan fasih dari orang-orang Arab. Dan perkataan fasih itu diambil di qurun al-mufaddalah. Ya, di 3 qurun yang utama. Diambil di 3 qurun yang utama. Oleh karenanya kita harus melihat, ya, seperti misalnya ada orang yang menafsirkan atau mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala istawa di atas arsy. Ya, istiwa di atas arsy. Istawa di situ, ya, menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah adalah maknanya tidak ada makna lain, yaitu ala wartafa'a. Yaitu apa? Tinggi. Adapun ada sebagian orang, ya, dan dia berhujah dengan katanya kalam orang Arab, ya. Istawa bi makna istaula. Ajib. Ya. Dan ini sudah kita pastikan bahwasanya istaula ini bukan perkataan orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab. Ya, itu sudah keluar dari qurun al-mufaddalah. Ya, sehingga makna yang benar dari bahasa Arab yaitu apa? Ala wartafa'a, ya. Ala wartafa'a. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana hukum mempelajari ilmu nahwu. Apa sih hukumnya? Sebagian para ulama mengatakan fardu ain, ya. Jika memang seorang tersebut
khusus atau takhusus di dalam ilmu agama. Mana mungkin misalnya seorang syekh, seorang ustadz tidak belajar bahasa Arab. Ini suatu hal yang aib, ya. Bagaimana dia akan menyampaikan Al-Quran dan Sunnah? Dia tidak memahami bahasa Arab, ya. Karena di setiap jamiat, di setiap madrasah-madrasah, mahat-mahat, pondok-pondok pesantren, itu ada kurikulum nahwunya, mulai dari nahwu yang terendah sampai nahwu yang level tertinggi, ya, atau level pertengahan minimal. Ya, kalau di pondok-pondok itu biasanya kalau yang berbahasa Arab dimulai dari Al-Imiriti, ya, nazamnya Ajurumiyah. Kemudian dilanjutkan Ajurumiyahnya itu sendiri dengan berbagai macam syarahnya, Tuhfasaniyah, ya, atau syarah-syarah yang lain. Lalu naik berikutnya misalnya Qadrun Nada dengan syarah-syarahnya. Dan misalnya Ibnu Aqil, Syarah Alfiyah Ibnu Aqil, yang syarahnya, ya, Ibnu Aqil. Kemudian ada syarah yang lain, Audahul Masalik Ibnu Hisham, ya. Di Alfiyah Ibnu Malik itu banyak syarahnya. Nah, dan itu biasanya diajarkan di pesantren-pesantren. Kemudian level-level yang lain sampai mungkin nanti membahas kitabnya As-Sibawai, Al-Kitab, ya. Adapun kita sebagai orang awam, maka mempelajari yang dasar-dasar. Ya, kita sebagai orang awam mempelajari yang dasar-dasar. Dan yang rajih insyaallah taala hukumnya bukan fardu ain, ya, untuk semua orang bukan, ya, tapi fardu kifayah. Fardu ain untuk orang yang takhassus. Adapun semua orang, ya, maka fardu kifayah. Tetap kita harus belajar, ya. Bukan berarti fardu kifayah, oh, ya sudahlah saya tidak usah belajar kalau gitu. Bukan begitu pemahamannya. Tetap kita berusaha, ya. Apalagi waktunya banyak luangnya. Daripada dibuat main-main, daripada dibuat hal-hal yang tidak bermanfaat, yang mengantarkan kepada neraka, maka mending kita belajar agama, belajar bahasa Arab. Kemudian yang terakhir adalah apa saja yang dibahas di dalam ilmu nahwu. Banyak sekali, ya, pembahasan dalam ilmu nahwu ini. Salah satunya adalah mubtada, khabar, ya, fiil, fa'il, maf'ulun bihi. Nah, itu istilah-istilah yang akan kita bahas nanti, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita. Nah, itulah sekilas tentang ilmu nahwu, ya, tentang ilmu nahwu. Itu bisa dipelajari, itu bisa dicatat, ya, itu bisa dihafalkan. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu al-kalam, ya. Buka kitabnya halaman 6. Bab 1 yaitu al-kalam. Karena kitab ini kitab pemula, ya, kita bahasnya secara ringkas-ringkas saja. Agar yang pertama tidak membosankan dan yang kedua adalah kita bisa terus semangat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Definisi al-kalam menurut bahasa adalah lafadz yang tersusun dan memiliki makna, ya, dan memiliki makna lengkap baik ucapan, tulisan ataupun isyarat. Itu secara bahasa, ya. Adapun secara istilah ulama nahwu bahasanya al-kalam itu kata-kata yang dihimpun dari bahasa Arab dengan sempurna. Kata-kata yang dihimpun dari bahasa Arab dengan sempurna. Sebagaimana kata Ibnu Malik di dalam Alfiyahnya, al-kalamu huwa lafdun mufidun kastaqim. Lafadz yang mufid, yang berfaedah, seperti istaqim, ya. Istaqim adalah fi'il amr, ya. Berdirilah kalian, gitu. Jadi ada empat hal, ya, di sini, ya, menurut istilah. Menurut istilah bahwasanya al-kalam itu ada 4 komponen.
Yang pertama adalah kata-kata, yaitu suatu kalimat yang dirangkai dengan huruf-huruf hijaiyah. Ya. Kita coba tuliskan di papan tulis. Bahwasanya al-kalam itu tersusun dari 4 harf. Al-kalam itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah kata-kata. Kedua, tersusun. Yang ketiga, berbahasa Arab. Ya. Sempurna. Kata-kata adalah suatu kalimat yang dirangkai dengan huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah mulai dari alif sampai hamzah ya. Ya. Ada yang mengatakan huruf hijaiyah itu 28, ada yang mengatakan 29. Jadi kata-kata yang dirangkai dari huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah awalnya tidak terangkai, hamzah, ba, jim, ya. Bisa terangkai dia, misalnya menjadi kalimat akhun, ya, saudara laki-laki misalnya. Jadi terangkai dia. Jadi bukan seperti ini. Kalau ini kan bahan dasarnya. Kemudian dia tersusun, ya, tersusun dari 2 kalimat atau lebih, ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab ini disebut dengan kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu dalam bahasa Arab. Kalimat sama dengan kata kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Adapun jumlah sama dengan kalimat. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Misalnya ini satu kalimat. Maksudnya satu kata. Kalau 2 kalimat ya dua kata. Nah, kalau jumlah, ya, jumlah itu susunan kalimat kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Istilah ini harus dipahami, ya. Istilah ini harus difahami. Dia tersusun dari 2 kalimat. Misalnya Ja'a Zaidun. Ya. Zaidun 1, 2. Ini kata kerja. Ini subjek. Ya, atau dalam bahasa Arabnya fa'il, pelaku. Ini kata kerjanya. Artinya adalah telah datang Zaid. Kemudian bahasa Arab, ya, ingat, nih bahasa Arab, semua bahasa Arab. Jadi tidak berlaku bahasa Indonesia. Ya. Al-kalam tidak berlaku bahasa Indonesia. Jadi pembahasan kita sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, pembahasannya adalah dengan bahasa Arab. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Cina, apalagi bahasa Jepang dan lain sebagainya. Lalu sempurna. Ya, mufidun dia. Sempurna adalah berfaedah. Misalnya kalimat seperti ini. Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Iya, Zaid telah datang. Misalnya Zaid. Kalimat Zaid saja. Ini belum sempurna. Zaidun. Apa Zaidun? Apa maksudnya? Ya. Apa maksudnya Zaidun? Misalnya ditambahi Hadza Zaidun. Nah, ini bisa jadi kalimat sempurna dia.
ini adalah Zaid. Kalau cuma Zaid, apa ini Zaid? Misalnya hadza. Hadza saja. Apa ini hadza? Ini, ini. Hadza itu artinya ini. Ini Zaid, ya. Ini Zaid. Kalau cuma hadza, belum sempurna. Jadi susunan kalimat itu harus sempurna. Sebagaimana di sini saya contohkan ya. Susunan yang sempurna adalah Ja'a Muhammadun min baitihi. Di situ ada kata kerja, ada isim atau fa'il ya, subjek Muhammad. Min adalah huruf. Baitihi adalah isim ya. Baitihi artinya bait, rumah ya. Haknya di situ adalah dhamir. Nanti ada pembahasannya insyaallah taala. Yang artinya adalah Muhammad telah datang dari rumahnya. Ya, Muhammad telah datang dari rumahnya. Itu contoh yang pertama. Nah, jumlah yang pertama adalah jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah namanya. Susunan fi'liyah. Yang disusun dari fi'il dan fa'il. Fi'il adalah kata kerja. Pokoknya kalau dimulai dengan kata kerja maka dia jumlah fi'liyah namanya. Adapun yang kedua, Zaidun alimun. Zaid adalah seorang yang alim, seorang yang berilmu. Maka itu adalah susunan ismiyah. Disusun dari isim dan isim. Atau biasa disebut dengan mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Lalu pembahasan kita bahwasanya al-kalam, ya, pembahasan al-kalam ini ya itu tersusun dari 3 komponen. Al-kalam di dalam Al-Qur'an, di dalam as-sunnah, hadis-hadis, di dalam aqwalul ulama tersusun dari 3 komponen. Yang pertama adalah fi'il, ya, al-fi'lu. Yang kedua adalah al-ismu. Yang ketiga adalah al-harfu. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an ya itu pasti ada 3 hal ini. Fi'il, isim dan huruf. Dalam hadis ada fi'il, isim dan huruf. Di dalam perkataan ulama ada fi'il, isim dan huruf. Tidak ada yang keempat, tidak ada yang kelima. Ya, itu yang harus difahami. Bahasanya pembahasan kita kan belajar bahasa Arab tujuannya untuk apa? Paham Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalam itu ada 3 komponen saja. Tidak ada yang keempat. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Qul, ini adalah kata kerja. Kata kerja perintah. Ya, artinya adalah katakanlah, huwa Allahu ahadun. Maka ini isim. Ya. Dalam surat yang lain, min syarri ma khalaq. Ya, ini kata kerja. Ini adalah huruf min. Ya, ini isim. Jadi di dalam ayat-ayat yang lain sama, susunannya itu. Nanti apa itu huruf, apa itu isim, apa itu fi'il, bagaimana ciri-cirinya, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, yang penting kita tahu dulu bahwasanya kalam itu maknanya seperti ini, ya, dan komponennya seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman, ya, pemahaman yang baik. Ya, karena ini pembahasannya masih sangat dasar sekali, masih mudah sekali. Semoga bisa difahami, ya, sehingga untuk melangkah ke pelajaran berikutnya itu mudah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, meridhoi segala macam usaha kita di dalam belajar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.